Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Mabrurah, NIM T2019-1349. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kalimah dan pengertian fi'il madhi. Jadi kalimah sendiri adalah suatu lafadz yang mempunyai suatu makna tertentu. Kalimah dapat mempunyai makna tertentu karena tertulis atas beberapa kata sesuai kaidah dalam bahasa Arab. Untuk pertama-tama tentunya kita masih mengingat ya teman-teman tentang dasar, yaitu pengertian kalam sebagaimana yang dikutip dalam kitab Jurmiyah atau kitab dasar ilmu Nahwu, dan kita akan mempelajari kitab itu di sini sebagai permulaannya. Seperti yang dituliskan dalam kitab tersebut, al-kalamu wa lafdul murakabul mufidul bil wad'ai. Artinya, adapun kalimah secara harfiah yaitu lafadz yang tersusun lagi memberi faedah dengan tetap atau dengan bahasa Arab. Jadi kalimah adalah ucapan yang tersusun sehingga pendengar memahami maksud sesuai dengan objek pembicaraannya, maka ucapan tersebut harus dalam berbahasa Arab. Sehingga suatu ucapan tersebut dikatakan kalimah apabila memenuhi 4 kriteria, yakni yang pertama diucapkan, yang kedua disusun, yang ketiga dipahami, dan yang keempat berbahasa Arab. Kita akan ambil contoh dalam surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 123 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyakuru fiha. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Lafadz qaryatin pada fi kulli qaryatin akabir itu adalah contoh dari sebuah kalimat. Baik teman-teman, selanjutnya yakni tentang pengertian fi'il madhi. Jika diambil dari kata fi'ilnya, fi'il ini yakni kata kerja, maka fi'il adalah kata yang di dalamnya penggunaannya dalam kalimat terikat waktu tertentu. Adapun fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan akhirnya dalam kalimat terikat waktu tertentu. Adapun fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas dan perbuatan di waktu lampau. Jadi maksudnya fi'il madhi di sini adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau. Fi'il madhi termasuk fi'il mabni yang manakala ada kalanya mabni fathah dan ada kalanya mabni sukun. Contoh kalimat fi'il madhi dalam Al-Quran yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitatu waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya, sesungguhnya hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi lafadz harramah di sini merupakan sebuah contoh dari fi'il madhi. Baik teman-teman, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Untuk pengertian selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il mudhari' ialah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Nah, untuk itu zaman yang dimiliki oleh fi'il mudhari' ialah zaman hal atau sedang dan zaman istiqbal atau akan. Nah, fi'il mudhari' ini selalu diawali oleh huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 4, yaitu ana itu, hamzah, nun, ya, dan ta. Contohnya yaitu
adribu, naktubu, yadkhulu, dan taqra'u, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pun beberapa tanda-tanda fi'il mudhari', yaitu bisa dimasuki qad, sin, dan saufa. Qad ini berfungsi memberi arti jarang atau kadang-kadang, seperti contoh qad ya'kulu Zaidur ruzza, Zaid kadang-kadang makan nasi. Lalu sin dan saufa. Sin dan saufa ini sama-sama memiliki arti akan, tetapi kalau sin ini masanya itu dekat. Contohnya saya qara'u, akan membaca. Kalau saufa ini juga memiliki arti akan, tetapi masanya itu masih jauh. Contohnya saufa yaqra'u, dia akan membaca, tetapi bisa jadi besok atau seminggu kemudian dia akan membaca gitu. Lalu selanjutnya contoh fi'il mudhari' dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, fi'il mudhari' dalam ayat Al-Fatihah ayat 5 ini terdapat dalam kata na'budu, yang mana artinya menyembah. Na'budu ini berasal dari kata abada yang memiliki arti beribadah atau menyembah. Lalu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, fi'il mudhari' yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini terdapat dalam kata yukimuna, yang mana artinya mereka yang beriman. Yukimuna ini berasal dari kata aqomah yang memiliki arti menegakkan. Lalu selanjutnya yaitu fi'il amar. Fi'il amar ini adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah, yang menjelaskan akan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Nah, perintah itu kan diucapkan ketika akan melakukan sesuatu. Jadi fi'il amar ini memiliki zaman istiqbal atau akan. Contohnya yaitu kul, makanlah, dan idrib, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya proses pembentukan fi'il amar. Fi'il amar itu selalu terbuat dari fi'il mudhari'. Bisa dilihat dalam tabel. Proses yang pertama yaitu membuang huruf awal atau huruf mudhari'ahnya dibuang. Lalu yang kedua yaitu huruf akhir disukun atau dibuang. Proses yang terakhir yaitu ditambahkan hamzah. Untuk harokat hamzah ini, apabila ain fi'il pada fi'il mudhari'nya diharokati dengan dhammah, maka hamzahnya itu juga diharokati dengan dhammah. Tetapi apabila ain fi'il pada fi'il mudhari'nya itu diharokati fathah atau kasroh, maka hamzahnya itu diharokati dengan kasroh. Nah, contoh fi'il amar dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi ihdinas shiratal mustaqim, artinya yaitu tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Fi'il amar dalam surat Al-Fatihah ayat 6 ini terdapat dalam kata ihdina yang artinya berilah hidayah. Ihdina ini berasal dari kata hadayahdi yang memiliki arti memberi hidayah. Lalu yang kedua dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Nah, fi'il amar dalam surat Al-Alaq ayat 1 ini terdapat dalam kata iqra, artinya bacalah, berasal dari qara'a yaqra'u yang berarti membaca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fi'il mujarad dan fi'il mazid. Yang pertama, pengertian dari fi'il mujarad. Fi'il mujarad adalah kata kerja yang masih asli atau belum mendapatkan huruf tambahan sama sekali. Nah, atau diartikan sebagai fi'il yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Sifat dasar dari fi'il mujarad adalah sama'i. Yang dimaksudkan sama'i ialah dalam menentukan harkat pada ain fi'il dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya serta bentuk masdarnya, kita harus melihat kamus bahasa Arab atau mendengarkan langsung dari orang Arab. Fi'il mujarad ini dibagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, fi'il tsulasi mujarad yang merupakan fi'il mujarad yang terdiri dari 3 huruf asli. Contohnya, khatamallahu ala qulubihim. Fi'il tsulasi mujaradnya terletak pada kata khatama. Contoh yang kedua, syahidallahu annahu. Fi'il tsulasi mujaradnya terletak pada kata syahida. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah khalaqal insana. Nah, fi'il tsulasi mujaradnya terletak pada kata khalaqa. Bentuk yang kedua adalah fi'il rubai mujarad yang merupakan fi'il mujarad yang terdiri dari 4 unsur huruf asli. Pada fi'il ini mengikuti wazan fa'lala. Contohnya seperti basmalah, zalzala, dan dahroja. Kemudian fi'il mazid. Fi'il mazid adalah fi'il mujarad yang telah mendapatkan imbuhan atau tambahan, baik itu 1, 2, ataupun 3 huruf ziyadah. Huruf ziyadah ini terdiri dari ya, ta, sa, sin. Maksud saya bukan sa. Saya ulangi, huruf ziyadah ini terdiri dari ya, ta, sin, alif, lam, wawu, dan nun. Sifat dasar dari fi'il mazid ini ialah kiasi, yang berarti bagaimana bentuk bacaan fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, kita hanya tinggal mengikuti atau mencocokkan wazan-wazannya saja. Nah, fi'il mazid ini dibagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, mazid biharfin, yang merupakan fi'il mazid yang mendapat 1 tambahan huruf ziyadah. Pada bentuk ini mengikuti 3 wazan. Yang pertama, fa'ala, yang kedua af'ala, dan yang terakhir adalah fa'ila. Bentuk yang kedua adalah fi'il mazid biharfaini, yang merupakan fi'il mujarad yang telah mendapatkan tambahan 2 huruf ziyadah. Pada fi'il ini mengikuti 5 wazan. Yang pertama, tafa'ala, yang kedua tafa'ala, yang ketiga ifta'ala, yang keempat infa'ala, dan yang terakhir adalah if'ala. Kemudian bentuk yang terakhir dari fi'il mazid adalah fi'il mazid bisalasati ahrufin, yang merupakan fi'il mujarad yang mendapatkan 3 tambahan huruf ziyadah. Pada fi'il ini atau pada bentuk ini mengikuti 4 wazan. Yang pertama istaf'ala, yang kedua if'au'ala, yang ketiga if'au'ala, dan yang terakhir adalah if'ala. Kemudian untuk contoh dari fi'il mazid, yang pertama adalah pada ayat inna anzalnahu. Fi'il mazidnya terletak pada kata anzala di mana kata aslinya adalah nazala yang mengikuti wazan af'ala. Nah, kemudian huruf tambahan pada kata ini adalah alif. Selanjutnya contoh yang kedua adalah wal qamara qaddar. Nah, contoh yang ketiga adalah ta'khuduhum bahum yahisimun. Nah, pada contoh yang ketiga ini fi'il mazidnya dari kata yahisimun. Pada kata yahisimu ini merupakan fi'il mazid dari kata khosama yasumu, yang kemudian mendapatkan tambahan tasydid pada ain fi'ilnya yang menjadi khosoma yang mengikuti wazan fa'ala.
Nah, untuk contoh yang kedua tadi pada kata qadarna ini juga sama, mengikuti wazan fa'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembacaan materi. Dan untuk materi yang saya bawa kali ini yaitu tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Apa itu fi'il sahih dan apa itu fi'il mu'tal? Perbedaannya di mana? Untuk itu simak video berikut ini. Nah, sebelum melanjutkan tentang apa itu fi'il sahih dan apa itu fi'il mu'tal, untuk itu kawan-kawan perlu ketahui tentang terlebih dahulu apa itu fi'il. Fi'il sendiri adalah kata kerja dan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan arti kata lampau, kemudian fi'il mudhari yaitu sedang, dan fi'il amrnya adalah perintah. Berikut adalah contoh dari fi'il madhinya, yaitu kadzaba yang berarti telah menulis. Kemudian fi'il mudhari'nya yaitu yaktubu sedang menulis, dan fi'il amarnya yaitu uktub tulislah. Fi'il tersebut apabila ditinjau dari huruf penyusunnya terbagi menjadi 2, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Lalu apa itu fi'il sahih? Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf penyusunnya tidak mengandung huruf ilat, dan sebaliknya fi'il mu'tal adalah fi'il yang huruf penyusunnya mengandung huruf ilat. Pertanyaannya, apa itu huruf ilat? Huruf ilat sendiri berdasarkan definisi dari nahwu dan shoroh terbagi menjadi 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Jadi apabila ketiga huruf tersebut masuk ke dalam kalimat fi'il, maka fi'il tersebut dikatakan fi'il mu'tal. Dan apabila tidak masuk ke dalam kalimat fi'il tersebut, maka fi'il tersebut digolongkan menjadi fi'il sahih. Namun perlu digarisbawahi untuk huruf alif dalam huruf ilatnya sendiri, yaitu bukan hamzah. Perlu diingat, saya ulangi lagi, untuk huruf alifnya sendiri ini berbeda dengan hamzah. Untuk membedakannya sendiri cukup sederhana, yaitu dilihat dari harokatnya. Kalau huruf alif tersebut tidak mengandung harokat, baik itu fathah, dhammah, kasrah ataupun sukun, berarti ini adalah alif, huruf ilat yang fungsinya yaitu memenyakan mat. Sedangkan apabila memiliki harokat, baik itu fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun, ini adalah hamzah. Nah, ini adalah perbedaan alifnya, yaitu qala yaitu fi'il mu'tal, dan akala yaitu fi'il sahih. Alif di sini yaitu di dalam fi'il mu'tal ini adalah alif yang tidak mengandung harokat. Sedangkan akala di dalam fi'il sahih sendiri yaitu bukan alif melainkan hamzah dengan ditandai yaitu adanya harokat fathah. Berikut adalah contoh-contoh fi'il sahih, yaitu kadzaba menulis, qara'a membaca, sami'a mendengar, hamida memuji, hasuna baik, dan jamula bagus. Pada sebelumnya saya telah menyontohkan yaitu qala adalah bagian dari fi'il mu'tal yang ditandai dengan adanya huruf alif yang ada di tengah. Namun tidak berarti huruf ilat alif ini ada di tengah, ataupun alif, waw, dan ya-nya ini tidak hanya di tengah, melainkan juga ada yang ada di depan dan juga ada yang ada. Berikut adalah contoh fi'il mu'tal yang ada di depan, di tengah, dan di belakang huruf ilatnya, yaitu wa'ada berjanji, wa'do'a meletakkan, yang ada di tengah yaitu shoma berpuasa, qoma berdiri, dan yang ada di belakang adalah
da'a, berdoa, dan bana, membangun. Untuk lebih jelasnya, ada huruf-huruf yang berwarna merah. Huruf yang berwarna merah tersebut adalah menunjukkan huruf ilat yang ada di depan, di tengah, dan ada di belakang. Nah, dari kesimpulan tersebut, fiil apabila ditinjau dari huruf penyusunnya itu terbagi menjadi dua, yaitu fiil sahih, yaitu fiil yang tidak mengandung huruf alif, waw, dan ya, dan fiil mu'tal, yaitu fiil yang mengandung huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Syukron, terima kasih. Nah, saya sendiri dari kelompok 1 mewakili kelompok 1. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.